Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan Pencarian Rute Terdekat menuju PAUD dan TK di Purwodadi dengan metode Dijkstra dengan NIM 1801530064 dengan nama Muhammad Putra Haji Wibowo dan dosen pembimbing saya Rina Chandra Nosanti, SPD MKom. Pertama, untuk latar belakang masalah, keberadaan PAUD dan TK, tempat anak menimba ilmu, sangat penting untuk pendidikan anak usia dini, terutama anak usia 4-6 tahun. Orang tua yang sedang merantau atau pendatang baru yang berpindah tempat biasanya kesulitan. Maka dari itu, kita membuat aplikasi yang dapat menampilkan tempat tujuan terdekat dari kediaman yang sangat penting supaya dapat memberikan kemudahan bagi orang tua untuk mencari informasi. Penulis ingin membuat sebuah aplikasi sistem penunjangan keputusan pencarian rute terdekat menuju PAUD dan TK menggunakan metode Dijkstra. Untuk perumusan masalahnya ditinjau dari latar belakang masalah yang ada, maka perumusan masalah yang diperoleh adalah membangun sistem penunjang keputusan pencarian rute terdekat. Untuk tujuan dan manfaat, yang pertama, riset ini memiliki tujuan untuk menerapkan bagaimana cara kerja sistem SPK menggunakan metode Dijkstra. Yang kedua, sistem ini diharapkan dapat memudahkan orang tua untuk mencari informasi mengenai rute terdekat PAUD dan TK. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada objek penelitian yang digunakan adalah sistem PAUD dan TK. Yang kedua adalah metode pengumpulan data. Yang pertama ada studi pustaka, yang kedua ada observasi. Selanjutnya untuk metode pengembangan sistem, yang pertama analisis, kedua desain, tiga coding, keempat testing, dan yang terakhir maintenance. Untuk analisis sistem, yang pertama ada analisis perangkat lunak, yang kedua ada analisis perangkat keras. Untuk perangkat lunaknya menggunakan Windows 11 Pro-bit, menggunakan bahasa pemrograman XAMPP, PHP, JSON, HTML, SQL, JavaScript, dan CSS. Untuk perangkat kerasnya, komputernya menggunakan Acer Aspire dengan spesifikasi sebagai berikut. Selanjutnya ada analisa kebutuhan pengguna. Yang pertama, pengguna merupakan orang yang mengoperasikan sesuatu sistem atau user maupun admin. Selanjutnya ada analisa fungsional sistem. Rancangan sistem ini menggunakan metode Dijkstra. Metode Dijkstra ini digunakan untuk menentukan nilai bobot kriteria yang cocok digunakan untuk permasalahan seperti pencarian rute terpendek. Selanjutnya ada analisa algoritma Dijkstra PAUD dan TK Purwodadi. Untuk tahapannya, yang pertama membuat tabel jarak, yaitu membuat tabel antar titik yang saling berhubungan. Selanjutnya dihitung menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari rute terkecil dari titik awal menuju titik akhir. Adapun contohnya yaitu dari titik A menuju titik F dengan jarak satuan meter menggunakan algoritma Dijkstra. Berikut tabel iterasinya dari A sampai F adalah sebagai berikut. Untuk perhitungannya yaitu yang pertama titik A itu 0 meter, B itu 740 meter. Titik awal dimulai dengan A dengan jarak 0 dan titik B yang dituju dengan jarak 740. Kemudian dari titik B ke titik C dijumlahkan dengan hasil 1520 meter. Tetapi titik B dapat melewati titik G yaitu dengan jumlah 1140 meter. Maka dapatlah jalur yang terkecil yaitu titik B. Dari titik ABC sebelumnya, maka dijumlahkan untuk menuju ke titik D dengan jarak 2800 meter. Maka hasilnya adalah 4320 meter. Dari titik ABCD sebelumnya yaitu 4320 meter ditambahkan 1030 meter titik E, maka hasilnya adalah 5350 meter.
dari titik ABCDE yang berjumlah 5.350 meter melewati titik F, maka E ke F adalah 5.410 meter. Dari tabel yang sudah diperhitungkan, maka akan menghasilkan jalur terpendek dari A ke berbagai titik. Dan hasil titik A ke F yang didapat adalah A, B, C, D, E, F. Selanjutnya untuk perancangan aplikasi, yang pertama ada DFD aplikasi SPK, di mana user memasukkan data PAUD dan TK, kemudian sistem mengolah pencarian rute terpendek, kemudian data node, grab, dan user diolah oleh admin, dikembalikan ke user dan menampilkan hasilnya. Yang kedua ada DFD level 1 SPK, yaitu di mana node memiliki PAUD dan TK saling memiliki untuk menentukan rute jalan, dan grab dan user. Untuk ERD SPK, user memasukkan data PAUD dan TK. Data PAUD dan TK diterima oleh admin kemudian mencari data diolah, kemudian user memasukkan data node, grab, user, data PAUD, dan data TK, kemudian dihitung menggunakan penghitungan Dijkstra dan diaplikasikan menjadi peta, kemudian dikembalikan lagi ke user untuk menampilkan hasilnya. Berikut adalah hasil implementasi. Yang pojok kiri adalah halaman login admin user, pojok kanan halaman penentuan titik awal, dan yang bawah adalah halaman hasil pencarian. Yang terakhir hasil pengujian sistem. Yang pertama login. Untuk login kita perlu memasukkan username dan password, kemudian hasil yang diharapkan yaitu berhasil atau sukses, hasil akhirnya adalah oke. Yang kedua adalah tampilan home, kemudian melakukan penentuan titik untuk mendapatkan arah rute terdekat, lalu hasil yang diharapkan datanya dapat ditemukan dan bisa ditambahkan, hasil akhirnya oke. Kemudian yang ketiga adalah data node. Data node itu adalah menambahkan data awal untuk penentuan titik awal. Kemudian hasil yang diharapkan adalah data ditemukan dan berhasil ditambahkan, hasil akhirnya oke. Yang terakhir menampilkan dashboard tabel hasil pencarian rute, yaitu tes yang dilakukan menampilkan dan memberikan data rute arah jalan terdekat. Hasil yang diharapkan berhasil ditampilkan dengan baik, hasil akhirnya adalah oke. Yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, database yang digunakan dalam penelitian ini adalah database PAUD dan TK area Purwodadi. Yang kedua menggunakan 6 sampel, yaitu TK Negeri Pembina berjarak 740 meter sebagai node A, TK Hidayatul Islam berjarak 1,14 km sebagai node B, TK Dharma Wanita Danyang yang berjarak 4,32 km sebagai node C, TK Islam Plus Al-Azhar yang berjarak 5,35 km sebagai node D, PAUD dan TK Desa Pulau Rombre yang berjarak 5,41 km sebagai node E, dan yang terakhir PAUD Al-Ihsan Manduran yang berjarak 400 meter sebagai node F. Untuk sarannya adalah yang pertama, pada sistem yang dibangun saat ini masih menggunakan pemrograman berbasis web. Diharapkan penelitian selanjutnya mengembangkan sistem berbasis Android. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan fitur lokasi-lokasi lain sehingga sistem ini memiliki varian yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan maintenance, yaitu melakukan backup data untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.